Oke, selamat siang. Kebetulan alhamdulillah kami diberi kesempatan satu mobil dengan Pak Gubernur yang sibuk. Ini kita mau kemana, Pak? Ke Pelempang. Ke Pelempang. Berapa menit jaraknya kira-kira? Ini bisa 1 jam lah. Alhamdulillah, berarti kita panjang nih bisa diskusi. Ya, Pak, jadi selama ini masalah kita ini adalah PCR yang durasinya lama, Pak. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, Pak. Ada kasus-kasus karena jaraknya lama, kemudian kapasitas kita juga terbatas, Pak. Betul. Jadi PCR keluar, orang ini sudah sehat sebenarnya. Betul. Nah, ada peluang Pak antigen Pak yang selama ini. Walaupun memang kalau negatif itu masih 50-50, tapi kalau positif sudah pasti positif. Ya. Bisa nggak Pak ini didorong menjadi diagnosa pendukung Pak? Biar orang ini, oh saya ini sakit dan saya harus karantina. Gimana Pak? Untuk diagnosa awal itu memang sudah kita sarankan, Mas Taufik. Ya. Jadi ketika antigen ini reaktif, langkah pertama yang mereka harus lakukan itu adalah isolasi, isolasi mandiri. Kalau mereka nanti mereka memang akan di swab, iya betul. Tetapi mohon maaf, swab ini kan antrinya sangat lama. Bukan antri swabnya yang lama, prosesnya yang lama. Karena kita sekarang alat provinsi itu kemampuannya beda dengan yang kemampuan yang dulu kita sewa, Mas ya. Sekarang kan kita sudah memiliki sendiri. Nah, kemampuan itu hanya 600 sampel per hari. Itu pun sudah hampir 24 jam. Jadi kita ini udah 2 shift, Mas. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam mereka kerja. Dan mereka itu 2 shift. 1 shift itu tidak keluar, makan minum, toilet, WC semua di dalam lab. Pakai baju APD yang lengkap. Nah, artinya bisa dibayangkan ketika sampel masuk sekaligus per hari itu, pasti banyak daftar tunggunya. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Banyak orang mengeluh, kami sudah swab apa segala macam, tetapi lama, keduluan kami sembuh. Keduluan kami sembuh. Nah, kita udah mengeluarkan ketentuan itu. Intinya begitu antigen, rapid antigen atau keluar reaktif atau positif itu, mereka kita sarankan untuk isolasi secara mandiri. Tetapi nanti pada saat mereka merasa sehat, tetap harus diswab kembali. Gitu. Siap. Jadi makanya saya kan selalu menyampaikan kepada kabupaten kota, sebaran ini akan terselesaikan ketika swab kita ini tersebar. Kan rata-rata kemarin kita melalui BMPD itu sudah membantu rumah sakit Depati Hamzah, Bangka Induk dan Belitung. Ini sebetulnya dalam rangka kita ingin berupaya agar sebaran pemeriksaan PCR ini lebih merata dan lebih cepat. Betul. Nah, reagennya tolonglah dibantu oleh kabupaten kota. Pemerintah daerah ya, kota kabupaten ya. Karena biaya ini cukup besar juga, Mas reagennya. Coba nih sekarang, kita mana menduga lonjakan yang demikian dahsyatnya untuk Bangka Belitung secara keseluruhan, terutama untuk Pangkal Pinang dan Bangka. Ini kita sudah mencairkan pencairan kedua loh, Mas. Baru bulan Januari. Januari ini pun belum habis. Kita udah 2 kali mencairkan BTT kita, dana tanggap darurat kita. Iya, tak terduga ya kalau. Tak terduga. Betul. Itu untuk hanya membeli regen. Dan besarannya nggak usah saya kasih tahu di sini lah. Ini karena kan terus berlangsung. Tapi kita tidak bisa menunda-nunda, karena kesehatan masyarakat itu yang terpenting, prioritas. Maka saya bilang kalau dipilih ekonomi atau kesehatan, saya pilih dua-duanya. Itu yang nggak bisa milih terus. Nggak bisa milih. Karena begitu misalnya ekonomi kita lemah karena mau mengedepankan kesehatan, ini bukan pilihan juga. Karena kalau ekonomi kita lemah, orang banyak yang stres, ujung-ujungnya sakit juga. Pak, di poin pertama ini intinya kesimpulannya, karena PCR panjang waktunya, yang antri panjang, sebenarnya untuk yang positif di antigen itu sudah harus melakukan prosedur karantina mandiri. Jadi tidak perlu menunggu PCR. Kalau antigen positif
karantina. Betul. Betul. Jadi ini memang tidak bisa didorong dengan regulasi karena aturannya adalah PCR ya Pak. PCR ya betul. Okay. Dan untuk itu Mas Taufik, kita sudah melaksanakan sudah membuat surat edaran untuk di pintu-pintu masuk yang paling serem ini sebetulnya di pelabuhan Mentok. Karena volumenya lebih banyak dari bandara sebenarnya. Betul. Ya? Nah, ini di Mentok sampai kita minta mereka menyiapkan ruang isolasi khusus bagi para pejalan yang menyeberang Mentok Palembang ini. Nah, tadi saya dilaporkan mereka kan Mentok ini kan pakai ruang diklat, asrama diklat. Ya. Nah, tadi saya ada dikonfirmasikan mereka mau melaksanakan diklat pada bulan Maret ini. Artinya ketika mereka pakai itu sebagai ruang diklat untuk diklat ASN, kemana lagi ruang isolasinya? Nah, saya barusan tadi minta surati Pak Bupati agar langkah ini ditunda dulu untuk melaksanakan diklat karena ruang itu dipakai ruang isolasi. Nah, Pangkal Balam kita bisa gabung dengan provinsi. Terus Sadai mereka sudah menyiapkan, Belitung juga sudah menyiapkan. Karena di pelabuhan inilah Mas sangat luar biasa. Karena mereka kan aktivitasnya tinggi sekali para supir-supir ini. Dan mohon maaf ada pengecualian untuk supir yang logistik ya Pak? Logistik tetap kita minta bantuan ekspedisinya. Oh gitu ya? Ya, perusahaan ekspedisinya harus. Jadi tidak gratis Mas, enggak. Ini mohon maaf. Mohon maaf. Kecuali ekspedisi yang sifatnya pribadi. Misalnya, nih saya yang punya mobil, saya mengatasnamakan perusahaan saya nyupir sendiri. Angkut tomat misalnya. Angkut tomat dari Palembang iya, atau betul. Nah, itu kita biayai. Mau nggak mau? Ini tadi kesimpulan tadi ya. Karena betul, tadi Pak. kan saya menerima kunjungan dari Satgas Bangka Barat bersama Pak Mikron tadi. Saya bilang sama Pak Mikron, segera kumpulkan para pengusaha ekspedisi untuk rapid antigennya mereka menggunakan biaya perusahaan, tidak ditanggung oleh pemerintah kecuali yang memang usahanya itu adalah usaha pribadi. Dia supirnya, dialah direkturnya, dialah pembelinya. Nah, ini kita bantu. Pak, jadi soal tadi kemarin ini nggak ada celah di situ ya Pak, karena mereka tidak dapat boleh untuk tidak melakukan rapid ketika melakukan penyeberangan. Hari ini akan disupport oleh pemerintah provinsi juga untuk melakukan pengetatan di Mentok. Di Mentok ya, langsung. Ya gini Mas, ini yang saya sampaikan. Mengurus ini tidak bisa kita berbagi-bagi wilayah. Ya. Ketika kamu tidak mampu, kasih tahu apa yang dibutuhkan dan tidak perlu tonjol menonjol. Tidak perlu menyalahkan. Apa yang bisa kita lakukan selama itu dalam satu konsolidasi untuk menahan penyebaran COVID ini. Karena urusan yang begini Mas, presiden aja perlu berkonsolidasi dengan para gubernurnya. Ya, betul. Nah, makanya kita juga harus berkonsolidasi dengan para bupati wali kota untuk mengatasi hal ini. Nah, di Bangka Belitung mudah-mudahan ini terlaksana dengan lancar, baik. Dan ini pun kita mendapat perhatian daripada pemerintah pusat. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan nih Mas, karena asrama haji itu sudah mulai mau diverifikasikan oleh Kementerian Agama untuk pelaksanaan haji tahun ini, jadi kita mungkin akan menggeserkan. Nah, syukurnya Mas, Rumah Sakit COVID Provinsi Soekarno itu sudah siap dan itu bantuan juga dari Pak Doni semua. kita mintalah, dan yang penting kita bisa menjelaskan kepada beliau, dan tidak banyak yang dapat rumah sakit seperti ini, hanya 5 provinsi. Betul. Ya, dan ini kapasitasnya untuk 100, 25 diantaranya adalah ruangan yang untuk menangani yang sangat berat sekali dan canggih sekali Mas. Ini protapnya luar biasa. Sekat-sekat ruangannya itu agar penyebaran virus ini tidak menyebar ke pasien lain, ini sangat ketat. Dan rumah sakit ini terpisah dari rumah sakit provinsi yang lama. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter, sehingga kita bisa berharap ini safe betul dan para pasien yang umum bisa tenang, tidak takut-takut lagi meriksa apa segala macam.
mudah-mudahan ini cepat ya. Oke, Pak, kita ngomong Pak ya, yang tidak sakit sekarang. Jadi kan kapasitas karantina kita terbatas, rumah sakit juga terbatas. Sementara, mohon maaf Pak, apakah ada dorongan Pak untuk melakukan karantina mandiri yang didukung dengan local wisdom Pak? Artinya ada satu keluarga yang sakit, maka warga sekitar itu ikut melakukan support. Misal rumah itu dikosongkan, keluarga yang tidak sakit boleh ditampung di sebelah, kemudian logistik dan sebagainya ditanggung warga sekitar. Dorongan itu gimana Pak? Ini memang segera harus kita mulai. Local wisdom terhadap penanganan pasien COVID ini yang melaksanakan isolasi mandiri itu harus kita dorong betul. Karena kan kalau kapasitas semua pasti nggak nampung. Nggak nampung. Tetapi sebetulnya nih Mas, sebetulnya sudah banyak yang melakukan isolasi mandiri. Tidak dirahasiakan. Saya yakin betul. Sudah banyak. Cuma sayangnya mereka tidak melapor. Mereka tidak melapor. Jadi saya yakin mereka sudah banyak melakukan isolasi mandiri. Mohon maaf, dalam kondisi keramaian seperti ini, rasanya dan lonjakan yang sebegitu dahsyatnya, hanya yang tertampung sekian orang itu sebetulnya lebih. Boleh saya sampaikan begitu. Betul. Kalau kita mau jujur, fenomena gunung es lah kira-kira. Betul. Nah, sebetulnya isolasi mandiri ini sudah banyak dilakukan. Saya salah satu indikator di mana saya merasa itu banyak. Kami kerjasama dengan salah satu produk nih Mas. Produk esensi aromaterapi. Saya sama Ibu kapan itu? Ada. Itu Bumi Cloud. Bumi Cloud. Ya. Begitu banyaknya pesanan orang. Itu indikasi sebenarnya. Nah, itu indikasi loh saya bilang. Karena hasil daripada aromaterapi Bumi Cloud ini memang dirasakan sekali, dan saya juga beberapa mengirim kepada pasien-pasien yang ada di Jakarta. Bahkan rumah sakit loh saya ini kan. Makanya rumah sakit kita, rumah sakit yang COVID ini nanti sudah pakai produk dia untuk membantu. Karena semakin cepat pasien ini sembuh kan semakin bagus bagi kita, Mas. Jadi berkuranglah istilahnya pasien-pasien yang nanti akan tertangani karena COVID ini. Nah, local wisdom di mana harus dibangun itu yang harus kita bangun kepada masyarakat kita untuk saling menjaga, saling membantu, ini yang harus kita dorong. Nah, ini belum ada. Sebetulnya sebagai orang Melayu ini sangat budaya kita. Budaya kita saling menolong. Mungkin nggak Pak, karena juga yang merasa sakit juga sekarang ini masih khawatir kalau orang lain takut Pak. Betul. Jadi kalau saya melihatnya ini adanya kekhawatiran orang yang sakit ini malu atau takut mengungkapkan bahwa dia sakit, karena tidak semua masyarakat kita ini mengerti bahwa sakit COVID-19 ini yang dinamakan bahaya itu seperti apa sih? Nah, kadang-kadang kan kita Mas, nih sekarang kita nggak tahu Mas Taufik sudah ada, saya sudah ada, kan tidak tahu. Tetapi karena imun kita kuat dan karena pertolongan Allah juga kita selamat. Nah, tentunya Bismillah. Ini kan tentunya ada trik-trik dan ada cara. Nah, ini yang sedang kita harus dorong. Kami siap bantu Pak di mendorong itu semua. Tapi mungkin perlu aware juga bahwasanya ketakutan yang berlebihan inilah yang mungkin barangkali menjadi penyebab yang sakit tidak mau ngomong karena khawatir tetangganya mereka dikucilkan. Atau mungkin yang tegap bencana itu bisa dijadikan prioritas untuk percontohan Pak. Jadi begini, kami sedang merekrut relawan. Nah, dalam rangka rekrut relawan inilah nanti mereka yang akan door to door Mas. Door to door. Jangan menganggap setiap kita ataupun masyarakat yang terkena COVID ini harus kita kampung rumah sakit atau karantina. Iya betul. Terus kalau misalnya mereka, kita dorong juga kalau memang tidak berat karena kemampuan rumah sakit kita kurang, terbatas, kita dorong mereka untuk isolasi mandiri, tapi dengan syarat mereka harus tahu bagaimana cara menangani pasien COVID yang tidak berat ini di rumah. Yang pertama sekali yang dia harus lakukan adalah dia punya data bahwa keluarga mereka tidak ada komorbid.
sakit komorbid. Itu yang pertama. Ya. Komorbid ini dalam arti kata tidak ada yang sakit jantung, tidak ada yang asma, tidak ada yang stroke, tidak ada yang paru-paru dan lain sebagainya. Selama itu ada, insya Allah ini akan berlangsung aman. Dan terus bagaimana mereka mandi, bagaimana mereka menyediakan makanan dan lain sebagainya, serta terapi mereka terhadap ini. Ini yang harus dilakukan. Nah, kalau mereka masyarakat sudah tahu tentang hal ini, saya yakin insya Allah jalan. Karena itu nggak mungkin nggak terjadi, Pak. Karena kemarin kan wacana nyewa hotel juga menurut saya ide-ide yang nggak masuk akal lah menurut saya. Jadi memang harus menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab masyarakat. Harus didorong, Pak. Betul. Nih, ini kita kalau misalnya ini tadi biaya wisma itu, Mas, biaya wisma itu ya 2 bulan saja, 2 bulan lebih udah bisa kurang lebih sekitar 2,5 miliar loh. 2 bulan 2,5 miliar. Sampai kapan? jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengatur keuangan daerah, aduh ini. Baik. Oke, ini agak global sekarang, Pak, terkait dengan ini kan kita nggak tahu 2021 setelah vaksin ini bagaimana, Pak. Kira-kira estimasi Babel masih sanggup, Pak, untuk menghadapi ini? Insya Allah, yang pasti ya kita ya. Yang pasti kita berdoa dan selalu berusaha agar pandemi ini segera lepas dari negeri kita. Vaksin ini moga-moga menjadi jalannya. Vaksin bukan menjadi jaminan, tetapi dia menjadi suatu jalan. Tetapi jaminan untuk putus belum, Mas. Nah, sekarang bayangkan saja, vaksin rubella aja masih ada. Artinya rubella tetap ada. Masih muncul lagi ya. Nah, apalagi COVID ini. Dan vaksin ini misalnya saya disuntik, itu kan ada masa berlakunya, Mas. Iya dong. Ya? Iya dong. Kita kan tapi memang dalam sekarang ini butuh banyak yang di-cover secara bersamaan untuk memutus mata rantai. Iya. Okay. Nanti tetap ada, tetapi karena kita sudah ada vaksin, sebagian orang sudah ada vaksin, tentunya penyebarannya itu menjadi terbatas. Ya. Ini kan terkendali lah kira-kira gitu. Makanya kemarin ditanya orang, wah udah divaksin, Bapak nggak perlu swab lagi dong kalau misalnya mau ada perjalanan dinas atau kemana-mana. Oh, udah bisa. Tapi itu kemarin disampaikan loh, Pak, sama Menteri kalau nggak salah. Iya, tetapi apakah vaksin itu bisa menjamin bahwa orang yang sudah divaksin tidak mudah terkena lagi? Enggak dong. Iya, tetap ada. Kan kita sampai dikasih sertifikat. Ya. Okay. Dan ingat, yang tidak boleh vaksin ini kan ada beberapa, misalnya kayak kemarin Pak Kapolda gula darahnya naik, nggak vaksin, harus nunggu dulu gula darahnya. Ya. Jadi darah tinggi juga begitu. Saya sempat tinggi darah. Untuk vaksin itu saya sempat diperiksa darah itu 2 kali malah. Oh ya. Iya. Jadi tidak langsung ya? Tidak langsung. Untuk mengurangi risiko lah, Mas, gitu. Kira-kira begitu. Siap. Ya. Dan ini yang lebih tepat itu yang melaksanakan adalah masyarakat langsung, bukan pemerintah. Pemerintah lebih kepada mensosialisasikannya. Karena sesuatu hal, apalagi dalam menangani COVID ini, terlalu banyak paksaannya juga nanti akan timbul perlawanan. Nggak usah jauh-jauh. Kita nyuruh orang pakai masker, jaga jarak, dan udah banyak istilah tugil itu. Udah banyak. Apalagi nih, Mas, ya, mau menolong orang ya seperti memang perlu hati atau jiwa yang lebih lah untuk hal ini. Sama halnya kepada perawat-perawat yang kami rekrut untuk rumah sakit COVID. Ya. Saya minta orang tuanya harus tanda tangan. Jangan nanti gara-gara COVID anaknya disalahkan. Iya, enggak. Padahal enggak apa-apa. Masa sih perawat nggak ngerti cara merawat orang? Tapi saya nggak mau. Saya minta jangan sampai nanti, ini ngerekrut orang untuk untuk bunuh diri. Enggak lah, jangan. Ya enggak lah, Pak, ini. Iya. Kita istilahnya mendorong orang untuk jadi sakit kan? Tidak mungkin lah kita. Tetapi saya minta, dan mohon maaf, Mas, banyak juga yang mundur.
Oh ya? Iyalah. Makanya saya sangat bangga kepada para petugas yang di Wisma terutama dan di rumah sakit COVID ini. Begitu mereka menunjukkan jiwa juangnya, dan para medis semua lah yang hebat-hebat ini. Makanya saya sampaikan selalu kepada para masyarakat, tolong ini dalam pelaksanaan kita mendorong agar prokes ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Coba kita bayangkan perjuangan para nakes itu luar biasa, udah ninggalin keluarga, pakai sip-sipan mereka, terus pakai APD sepanjang hari. Itu, Pak. Gerah, kasihan Mas. Ya. Jadi udah saatnya lah